Halo, welcome back to my YouTube channel. Ini video yang kalian tunggu. Ya, teman-teman, kita akan bahas seputar praktik dan sikap kerja berperspektif moderasi beragama, sebagaimana yang sudah di-request oleh banyak sekali dari kalian dan menghiasi kolom komentar aku ya di YouTube dalam beberapa waktu terakhir ini. So, buat teman-teman yang lagi persiapan, jangan sampai kelewatan. Ya, jadi nanti tes praktik dan sikap kerja berperspektif moderasi beragama ini teman-teman akan dilakukan dengan metode wawancara dengan penguji ya. Dan insya Allah kalau tidak ada perubahan itu akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dilakukan secara daring. Daring itu dalam artian bukan dari rumah teman-teman ya. Nah, nanti kalian akan tetap ke titik lokasi ujian yang ditentukan dan kalian akan nge-zoom di sana bersama penguji dan diawasi oleh panitia dari titik lokasi yang kalian tes di sana. Ada dua besaran yang diujikan dalam tes kali ini, yaitu praktik kerja dan yang kedua sikap kerja berwawasan moderasi beragama. Ada 4 indikator dalam tes praktik kerja. Yang pertama adalah penguasaan di bidang jabatan. Nah, teman-teman, jadi gambarannya untuk tes praktik kerja di bagian penguasaan bidang jabatan itu sama seperti SKB CATBKN. Hanya saja yang berbeda adalah metodenya. Kontennya kurang lebih sama. Jadi seputar penguasaan di bidang jabatan. Jadi misalnya nih penguji menanyakan apa saja yang menjadi butir kegiatan dari jabatan pengelola pengadaan barang dan jasa. Nah, kalian nanti jelaskan ya menurut regulasi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, ini dalam bentuk wawancara. Nah, teman-teman, pengalaman aku sebelumnya dan dari pengalaman teman-teman aku yang selainnya juga ya. Jadi yang paling banyak ditanyakan itu adalah kemampuan umumnya dulu. Jadi kemampuan umum itu seputar Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, itu karena kita sebagai ASN ya tentu harus menguasai. Kemudian ada lagi peraturan pemerintah tentang manajemen PNS. Nah, kemudian lanjut ke Permenpan tentang jabatan yang kalian lamar. Contoh misalnya Permenpan tentang penghulu ahli pertama dan seterusnya. Nah, jadi itu ada kemampuan umum sama kemampuan khusus. Kemampuan umumnya adalah seputar per ASN-an duniawi, per PNS-an duniawi, dan wawasan mengenai organisasi atau instansi yang teman-teman lamar. Contohnya, kayak misalnya ngelamar di Kemenak nih, kalian pahami Kemenak itu struktur organisasinya bagaimana. Ada berapa misalnya ya, di pusat Kemenak itu ada berapa satuan kerja. Kemudian di bawahnya eselon 1 ada apa saja. Kalian kuasai visi misinya dan seterusnya. Nah, terus yang ketiga yang itu tadi ya, teman-teman mengenai kemampuan teknis jabatan. Bisa Permenpan tentang jabatan yang kalian lamar dan wawasan umum ya, kayak misalnya pengelola pengadaan barjas ya, kalian kuasai tentang manajemen barang dan jasa, atau tentang pengadaan barang dan jasa seperti apa mekanismenya dan seterusnya. Nah, terus ada pertanyaan, Kak, nanti itu kayak misalnya di guru ada micro teaching nggak ya? Terus kalau misalnya prakom ada ujian praktik, misalnya membuat website atau apa, nggak Kak? Kayak gitu ya, ada banyak pertanyaan seperti itu. Nah, prinsipnya teman-teman, yang diujikan adalah penguasaan bidang jabatan. Nah, ini akan berbeda-beda tergantung penguji yang kalian temui kayak gitu ya. Jadi penguji itu kan berbeda-beda cara mengujinya ya. Ada yang misalnya guru itu pekerjaannya ngapain sih? Ngajar. Nah, kalau ngajar, kemampuan yang dibutuhkan adalah kemampuan mengajar. Makanya penguji ingin tahu apakah kalian punya kemampuan tersebut atau tidak dengan cara kalian simulasi ketika menjadi guru gitu ya, dan dihadapkan dengan siswa bagaimana kalian tata cara pengajarannya. Nah, begitupun dengan jabatan yang selainnya, kayak prakom. Misalnya teman-teman nanti ketemu penguji yang minta kalian share screen misalnya ya, praktik misalnya membuat apa gitu ya, website sederhana atau yang lain-lain. Tapi ada juga tipe penguji yang cukup dengan cara wawancara tanpa adanya praktikum. Kayak misalnya dulu di formasi aku teman-teman yang itu kan analis SDM aparatur ahli pertama. Nah, jadi yang ditanyakan adalah seputar regulasi terkait jabatan tersebut, kemudian juga studi kasus, kayak misalnya nih ketika rekrutmen SDM. Nah, terus outputnya adalah SDM yang punya case seperti ini. Terus punya permasalahan, misalnya dia itu tidak
mampu mencapai target dari perusahaan. Nah, bagaimana cara kamu sebagai misalnya analis SDM yang mengatasi permasalahan tersebut? Nah, nanti kita jabarkan ya, menurut kita solusinya seperti apa. Ada yang berupa studi kasus seperti itu, tanya jawab. Ada juga yang berupa praktikum. Jadi akan sangat berbeda-beda tergantung penguji yang kalian temui, teman-teman. Jadi nggak baku. Contohnya aja misalnya antara prakom di Kanwil 1 dengan yang di pusat misalnya ada perbedaan. Nah, itu nggak salah karena setiap orang kan ketika menguji itu punya apa ya, cara yang berbeda-beda, teman-teman ya. Kayak misalkan kita mau cari tahu suatu data, itu ada yang melalui wawancara, ada yang melalui observasi. Nah, kayak gitu loh, teman-teman. Jadi teman-teman persiapkan aja. Kalau emang jabatan kalian itu seperti guru gitu ya, yang butuh mengajar, kalian siapkan bahan pembelajarannya. Terus misalnya kalian sebagai peranata humas ahli pertama, dulu teman aku disuruh mempraktekkan atau simulasi sebagai MC. Terus ada juga teman aku penyuluh agama Islam, dia diminta ketika praktik kerja itu simulasi ceramah gitu ya. Terus ada juga teman aku yang prakom, di tempat yang satu disuruh mempraktekkan, tapi di tempat yang lainnya cukup ditanya-tanya saja. Langsung disuruh menunjukkan produk yang sudah jadinya, kayak website apa nih yang sudah kamu pernah buat, aplikasi apa pernah sudah kamu buat. Kalau teman-teman punya sertifikat atau bukti dukung dari karya kalian, nah itu bawa aja teman-teman, jadi tunjukin. Kayak misalkan nih teman-teman seorang peranata humas, nah salah satu tugas dan fungsinya adalah misalnya menulis berita. Nah, ketika kalian menunjukkan, Bapak Ibu, ini loh, saya sudah pernah mempublish ya, berita, ada 100 berita misalnya di Tempo, atau mungkin di Sindo, atau di Detik misalnya ya. Kalian tunjukkan, nah itu akan menjadi bukti yang membuat penguji memberikan nilai yang tinggi untuk kalian. Jadi intinya tuh, gimana kreativitas kalian menunjukkan bahwa kalian itu menguasai bidang yang kalian lamar. Pada intinya adalah itu, teman-teman. Nah, terus yang kedua adalah pengalaman di bidang jabatan yang kalian lamar. Nah, jadi pengalaman ini misalnya nih teman-teman, kayak aku ngelamarnya sebagai analis SDM aparatur ahli pertama. Nah, di perusahaan sebelumnya kalian itu sebagai seorang HR atau HRD. Nah, tentunya ini akan menjadi poin plus gitu ya, karena kalian dianggap sudah punya pengalaman yang relevan dengan jabatan yang kalian lamar. Atau misalnya teman-teman tidak punya pengalaman yang relevan 100%, kalian bisa cari pengalaman yang memang itu tuh bisa nyambung ya, bisa masuk lah, bisa linear dengan formasi yang kalian lamar. Contohnya misalnya teman-teman melamarnya sebagai guru. Nah, mungkin teman-teman belum punya pengalaman sebagai guru, tapi kalian sampaikan bahwa dulu itu kalian tuh pernah aktif di kegiatan sosial. Misalnya nih, kayak aku nih pernah aktif di kegiatan sosial, suka membantu misalnya di panti asuhan, mengajar adik-adik panti asuhan secara gratis. Nah, itu menjadi background pengalaman yang bisa linear dengan jabatan yang kalian lamar. Atau apapun ya, misalnya pengalaman organisasi di kampus, atau misalnya di komunitas, yang itu tuh bisa mengangkat poin dari pengalaman di bidang jabatan ini. Terlebih kalau kalian punya pengalaman yang benar-benar relevan, tentunya itu akan bisa mengangkat. Yang ketiga adalah penguasaan teknologi ya. Jadi penguasaan teknologi informasi. Nah, kalian nanti jelaskan kira-kira kalian itu menguasai teknologi apa saja. Biasa penguji akan menanyakan ya, kayak kalian bisa ini nggak, apa yang kalian kuasai, misalnya editing video bisa nggak, atau misalnya Microsoft dan seterusnya. Nanti kalian sampaikan ya, kalian tunjukkan bahwa kalian itu punya kemampuan teknologi yang baik. Jadi kalau SN saat ini itu memang sangat perlu teman-teman ya, kemampuan teknologi, karena ya kita sekarang tuh di era digital. Terus yang keempat adalah kemampuan bahasa asing. Nah, jadi kemampuan bahasa asing ini kalian sampaikan apa saja bahasa yang kalian kuasai. Kalau teman-teman misalnya menguasai bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalnya, atau bahasa Arab, semakin banyak yang kalian kuasai, tentu poin akan semakin bagus. Nah, tapi buat teman-teman yang tidak menguasai sama sekali, jangan bilang nggak bisa Pak, ya jangan kayak gitu teman-teman ya. Ini kan kita masih punya waktu untuk persiapan. Udah teman-teman persiapan aja, misalnya bahasa Inggris, bagaimana percakapan sederhana, atau mungkin memperkenalkan diri. Dan bahasa Arab misalnya ya, nah gimana cara memperkenalkan diri. Nah, jadi tentunya penguji juga akan menghargai gitu ya usahanya kalian, walaupun kalian tuh nggak yang pro banget. Kayak dulu aku juga sama ya, waktu tes praktik kerja itu aku
latihan dulu. Jadi kayak bahasa Inggris, gimana speaking yang baik, walaupun singkat tapi juga ngena ya, karena kan kita waktunya juga terbatas. Nah, terus juga kemampuan bahasa Arab. Aku nggak bisa teman-teman bahasa Arab ya, cuma bisa dikit banget. Nah, jadi aku minta tolong saudara aku buat uh, ngebantuin aku gitu ya, gimana caranya perkenalan dengan bahasa Arab, karena dia kan lulusan pesantren dan dia bisa gitu ya, jago bahasa Arabnya. Jadi aku belajar dari situ. Nah, jadi teman-teman di sini bagaimana kalian tuh bisa persiapan sebaik mungkin lah, mumpung waktunya masih ada gitu ya. Nah, ada dua aspek yang diujikan dalam sikap kerja berperspektif moderasi beragama ini, teman-teman. Yang pertama adalah kemampuan dasar ritual keagamaan. Nah, jadi di video aku sebelum tuh banyak banget yang tanya ya, Kak, kalau kayak praktek sholat, itu tuh adanya di wawancara, atau adanya tuh di praktik dan sikap kerja ini. Nah, jadi itu diujikan di dalam sikap kerja berperspektif moderasi beragama ini, teman-teman. Jadi nanti misalnya teman-teman diminta untuk praktek sholat atau praktek ritual keagamaan yang selainnya. Nah, jadi ini tuh tidak sama ya antara satu penguji dengan penguji yang selainnya. Pada intinya adalah ingin mencari tahu kemampuan dasar ritual keagamaan dari kalian. Nah, jadi bisa jadi kalian menemui misalnya nanti ada 5 orang teman kalian yang pernah ikut SKB Menak. Di bagian ini tuh macam-macam, ada yang diminta untuk sholat subuh, ada yang diminta untuk sholat jenazah, atau misalnya praktek-praktek ritual keagamaan yang selainnya. Jadi kalian persiapkan aja dan perkaya wawasan sebanyak mungkin agar kalian juga persiapannya juga bisa sebaik mungkin juga, teman-teman ya. Dan yang kedua adalah kemampuan baca tulis dan memahami kitab suci agama kalian. Nah, jadi ini tergantung ya kalian nanti agamanya apa, disesuaikan kitabnya. Nah, jadi kemarin juga ada yang tanya tuh, Kak, kalau kayak membaca Quran, menafsirkan ayat, itu masuknya di mana? Masuknya di tes ini, teman-teman ya. Jadi bukan di wawancara. Nah, jadi kalian nanti persiapkan aja dan perkaya wawasan kalian seputar dengan baca tulis dan pemahaman dari kitab suci. Jadi buat yang belum terlalu lancar, mungkin baca Qurannya, atau mungkin kitab-kitab yang selainnya nanti diperlancar, kemudian juga nanti diperkaya, teman-teman ya. Misalnya penafsiran ayat tentang apa, kayak gitu. Nah, itu untuk praktik kerja berperspektif moderasi beragama. Oke, teman-teman, itu dia ya untuk sharing kali ini. Jadi seputar praktik dan sikap kerja berperspektif moderasi beragama. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Silahkan dipelajari sesuai dengan formasi jabatan yang teman-teman lamar. Dan aku doakan semoga teman-teman sukses ketika nanti bertemu dengan penguji, nggak gagap gitu ya, kemudian lancar, kemudian juga menjawabnya juga meyakinkan. Semoga teman-teman bisa lolos sampai dengan mendapatkan NIP. Oke, itu dia dari aku, teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video aku yang berikutnya. See you. Nanti kalau kalian ada request konten-konten apa lagi, boleh banget ya di kolom komentar aku. Oke.